tahu dari mana dok anak saya laki-laki? Iya, soalnya suara tangis anak bapak itu jadi suaranya tenor. Pas dia buka masker nggak taunya Pak Dibio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin ya, nama gue Muhammad Rafli dari FISIP 19. Gue ini masih maba, tapi gue tuh seneng banget akhirnya gue bisa masuk UI. Karena apa? Karena kedua orang tua gue itu pengen banget anaknya buat masuk UI. Bahkan sejak dalam gue masih dalam kandungan gitu. Jadi nyokap gue tuh waktu ngidamnya itu ke UI ya. Kalau ibu-ibu biasa, ngidam itu paling apa sih? Makan rujak. Nyokap gue beda. Nyokap gue juga ngidam, tapi ngidamnya makan mie ayam seketa. Udah gitu ya, pas gue lahir, paling kalau bayi-bayi biasa lahir diajarin sama bokapnya. Gue nggak diajarin sama bokap gue, tapi malah dinyanyiin genderang UI. Tapi tetap pakai nada azan. Jadi kayak gini. Kobarkan semangat kita demi Ampera. Abis itu dokter masuk gitu kan pakai masker, ngasih selamat ke kedua orang tua gua. Selamat Pak, anak bapak laki-laki. Loh, tahu dari mana dok anak saya laki-laki? Iya, soalnya suara tangis anak bapak itu jadi suaranya tenor. Pas dia buka masker nggak taunya Pak Dibio. Habis itu biasanya kita kan bakal ngasih nama anak ya. Tapi bokap gue tuh ngeyel, dia pengen ngasih nama anak tetep yang ke UI-UIan. Jadi nama gue tuh dulu bukan Muhammad Rafli tapi teman-teman, tapi nama gue Muhammad Bikun. Akhirnya nyokap gue protes kan, dia masih waras nih. Ayah, ngasih nama anak kok sembarangan. Nama anak kita itu Rafli, Rafli Pusgiwa. Sama aja. Tapi ya, kalau ngomongin bokap gue tuh perokok berat. Bahkan, rokok ini dijadikan kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok bokap gue tuh ada 3 teman-teman. Sandang, pangan, dan gudang garam. Tapi gue tuh udah males banget kalau misalnya dia udah mulai nasihatin gue. Gue pernah waktu kecil dinasihatin kan, Rafli, nanti kamu kalau udah gede gak usah ngerokok, nanti punya banyak penyakit. Tapi nasihatin sambil ngerokok. Ini kan sama aja ya, kayak lu dinasihatin buat jangan korupsi, tapi bokap lu Setia Novanto. Tahu kan Setia Novanto? Dia ini aneh-aneh aja ya, segala bikin drama, nabrak tiang listrik. Udah gitu katanya palanya benjol segede bakpao. Ini untung dokternya percaya. Coba kalau dokternya nggak percaya, benjolnya dipegang, dipotek keluar coklat. Bakpao beneran aja. Terus kalau ngomongin masa kecil, gue inget banget tentang jajanan apalagi pas SD. Tapi gue tuh kesel banget ya kalau misalnya gue jajan di kantin gue pas SD. Karena dia tuh gak pernah punya recehan buat ngasih kembalian. Akhirnya di cashback pakai barang dagangan dia sendiri. Gue pernah gitu sewaktu-waktu gue beli makanan, tapi ibu-ibunya minta maaf. Maaf ya dek, kembaliannya gak ada, ambil aja coklatos. Besoknya gue beli lagi, maaf ya dek, kembaliannya gak ada, ambil aja Tempo. Ini 6 tahun gue jajan di sini, bisa bikin warung sendiri gue. Pas gue bikin warung, ibu-ibunya beli di gue. Kita transfer barang dagangan aja emang. Terus hal lain yang gue ingat waktu masih kecil itu, gue seneng banget nonton bola teman-teman. Tapi gue tuh heran gitu ya, kenapa pemain bola zaman sekarang itu harganya mahal-mahal banget. Neymar ditransfer dari Barcelona ke Paris Saint-Germain
itu seharga 3 triliun. 3 triliun ya Allah. Ini 3 triliun kalau dibeliin Samyang satu dunia khusus buntu. Oh mungkin nih Neymar ini mahal karena dia seorang sayap. Coba Neymar ini paha bawah dicampur nasi paling cuma 10.000. Atau coba nih ya, Neymar ini anggota DPR yang gak ada harganya. Gimana? Gue anak fisik banget kan? Terus selanjutnya ya, kalau misalnya ingat hal masa kecil tuh, gue ingat banget sama yang namanya main game. Gue tuh waktu SD sering banget main GTA, tapi gue tuh diomelin gitu sama nyokap gue. Katanya GTA menjadi penyebab pembunuhan massal oleh remaja di Amerika. Gue nggak setuju, karena di Amerika itu pembelian senjata itu kan legal ya. Terus gue pernah baca artikel, katanya di Amerika beli pistol itu udah kayak beli rokok, bisa diketeng. Jadi lu bayangin gitu kan, Donald Trump pagi-pagi hari Minggu duduk di teras pakai kaos partai, baca koran gitu kan, tangan asem nih. Habis itu dia nyuruh anaknya gitu buat beli, "Dek, beliin pistol dong di warung." Anaknya ngikutin kan, wah dia nyari warung, jalan-jalan nemu warung, beli. Ibu-ibunya nongol dari balik etalase. Adik mau beli apa? Beli pistol bu 1. Ya udah tunggu bentar ya. Akhirnya anaknya nunggu kan, karena gabut. Akhirnya dia bacain rasa-rasa dari Pop Ice. Habis itu sambil mainin beras. Sampai tangannya putih gitu, maksudnya putih. Habis itu ibu-ibunya balik, "Nih deh pistolnya, tapi maaf kembaliannya nggak ada, coba latos aja mau." Sekian, gua Muhammad Rafi.